Nah, pertanyaannya begini, apakah Katolik Ortodok itu sama dengan kita Samawi? Dia Oke. tidak menuhankan Yesus. Apakah seperti itu? Oke, sekarang pertama Bang ya. Kita yang pertama yang harus diteliti, mereka sholat kayak gitu data dari mana? Kalau Islam kan jelas. Misalnya perintah sholat, hakimi sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Ya. Atau nanti hakimi sholat tarafain nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibna syai'at. Itu perintah Allah sholat itu. Nah, nanti 5 waktu di surat Al-Isra 78 ya. Itu dijelaskan di situ 5 waktu di situ. Ya, yaitu liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Di situ kalau kita baca tafsirannya duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, sekarang 7 waktu untuk mereka data dari mana, perintah siapa? Yang kedua, sebenarnya Bang, ajaran Yesus atau Isa itu berlaku di zamannya Isa sebelum Nabi Muhammad diutus. Maka setelah Nabi Muhammad diutus, ini wajib masuk Islam mereka ini. Makanya ketika apa kata kalau dalam Bible ya dijelaskan akan ada penolong, seorang penolong, ya, yaitu Ya, penolong dan mereka penghibur itu ya. memuliakan mereka memuliakan aku. Ini kalau dalam Al-Quran surat Saf ayat 6. Isa ini sebelum dia meninggalkan umatnya, apa yang dia sampaikan? Wahai murid-muridku, aku akan pergi. Tapi ingat ya, nanti akan ada nabi setelahku. Kalau kamu menuruti dia, ikutilah dia. Karena ajaran-ajaran dia yang akan menyempurnakan. Wa mubasysyiran bi rasulin yati mim ba'di ismu Ahmad. Jadi sebenarnya Bang, setelah Nabi diutus, wajib orang Nasrani itu atau Yahudi masuk Islam. Gitu loh. Kalau tidak, berarti misalnya ada ya, Tata, bagaimana kalau saya tetap beriman kepada Yesus sebagai utusan dan saya mentuhankan Allah, Tuhannya Yesus? Saya tidak masuk Islam, selamat enggak saya? Oh tidak. Kenapa Tata? Karena kamu menolak Nabi Muhammad. Sama seperti gini, ketika Yesus diutus, ada orang mengatakan Yahudi, maaf ya Yesus, saya tidak mau beriman kepada kamu. Saya sudah punya Musa, kitabnya Taurat. Apakah mereka selamat? Wah, mereka tauhid juga. Oh, tidak selamat. Kenapa Tata? Loh kan mereka menolak Yesus. Sama ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, mereka menolak Nabi Muhammad, maka mereka kafir. Kalau saran saya, tidak usah memperdulikan ortodok apa keintinya setelah Nabi Muhammad diutus, maka tidak boleh mereka tetap dalam imannya mereka. Seperti di dalam surat Al-Maidah 44. Ketika Allah mengutus Musa, maka hukumi mereka dengan Taurat. Sampai kapan Taurat berlaku? Sampai Allah mengutus Isa. Maka setelah Allah mengutus Isa, ikutin Isa. Waliyahkum ahlal Injil. Putusin mereka pakai Injil. Sampai kapan Injil berlaku? Sampai ayat 48. Sampai Allah mengutus Nabi Muhammad. Setelah Allah mengutus Nabi Muhammad, maka Taurat dan Injil tidak berlaku. Ibaratkan gini Bang, terakhir ya, ibaratkan gini. Ketika Bung Karno jadi presiden, maka undang-undang Bung Karno yang berlaku. Sampai kapan ini? Sampai ada pemilu lagi. Lalu diganti Bapak Soeharto. Maaf Bapak Soeharto, kamu kok punya aturan baru, undang-undang baru. Saya gak mau, saya tetap Bung Karno. Gak boleh, sekarang saya presidennya. Ya, terus Soeharto sampai kapan? Sampai ada pemilu lagi. Setiap pemilu ada undang-undang baru. Sama seperti gini. Maaf Bapak Prabowo, dan jangan memberi aturan lagi, undang-undang lagi. Saya tetap Bapak Soeharto. Ya gak boleh. Percuma dong ada pemilu. Sama dengan gini, maaf ya Muhammad, saya tidak mau ikut kamu. Karena saya tetap kepada Isa. Ya gak boleh. Percuma dong Allah mengutus Nabi Muhammad. Jadi, para nabi diutus untuk kaumnya masing-masing. Setelah itu, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh dunia. Maka wajib ajaran samawi-samawi sebelum Nabi Muhammad pindah ke Islam. Ya, terima kasih. Saya rasa cukup. Terima kasih jawaban-jawabannya.